Bangkitnya Dataran Hitam bab 581, balas dendam dan tiba di kota kering. Saat ini, matahari terbenam terlihat di cakrawala kota kering, sementara Minos dan Regina berada di ruangan yang sama seperti sebelumnya. Mereka ditutupi oleh kain sutra tipis, yang seluruhnya berwarna perak. Saat mereka menyandarkan kepala di atas bantal, keduanya bernapas dengan tergesa-gesa di tempat tidur itu. Keduanya berkeringat deras, dada mereka naik turun dengan frekuensi tinggi. Di saat yang sama mata mereka seakan-akan melihat apa yang berada di luar yang terlihat. Siapapun yang melihat mereka sekarang pasti akan memperhatikan garis-garis di sudut mata dan mulut mereka, yang menandakan mereka berdua telah mencapai kepuasan maksimal. Namun meski ada perbedaan level di antara keduanya, mereka berdua terlihat sama-sama kelelahan. Tapi ini mudah dimengerti. Bagaimanapun, yang satu adalah seorang pejuang yang biasa memaksakan tubuhnya hingga batasnya, sementara yang lainnya hanyalah orang yang tidak menggunakan tubuhnya dalam pertarungan. Jadi, meski ada perbedaan level di antara keduanya, stamina fisik mereka tidak jauh berbeda. Dan mereka telah berhasil mencapai keadaan mereka saat ini tanpa ada satupun dari mereka yang tertinggal. Namun tentu saja ciri fisik Minos masih tertinggal jauh dibandingkan dengan tubuh Regina. Karena itu, dia harus bekerja lebih keras di sini untuk mengimbangi wanita ini. Dan sialnya, Regina adalah binatang buas di tempat tidur. Itu adalah pengalaman yang menyenangkan. Dia bergumam ke sisi Minos sambil memandangnya ke samping dengan ekspresi puas di wajah cantiknya. Kapanpun kamu mau, datang saja ke sini, dan aku bersedia mengulanginya kapan saja. Minos kemudian menoleh ke samping Regina dan menatap wajahnya lalu sepasang payudaranya yang indah. Sungguh luar biasa. Mari kita jadwalkan hari lain untuk merasakan lebih banyak hal itu, hehe. Dia kemudian menggunakan salah satu tangannya untuk memegang erat pinggang ramping wanita itu, mendekatkannya pada dirinya. Sepertinya kamu sudah menghilangkan cukup banyak beban di pundakmu, ya? Aku tidak menyangka orang sepertimu akan berperilaku seksi seperti itu di ranjang, hahaha. Sudah berapa lama sejak kamu melakukan hal seperti itu? Ceka, diam. Situasiku di Alamanda tidak memungkinkanku mengambil risiko biasa hanya untuk hal seperti itu. Ucapnya sambil memalingkan wajahnya ke samping dan mengabaikan pertanyaan Minos. Stuart muda kemudian berusaha menahan tawanya dan berkata, aku penasaran. Keadaanmu saat ini, pasti seperti kehilangan keperawananmu untuk kedua kalinya. Pergilah ke neraka, bocah. Dia mengacungkan amarahnya sambil memunggungi Minos, meninggalkan pemandangan yang indah untuk pemuda ini. Hahaha, tapi yang serius, apakah kamu sudah memutuskan untuk bergabung dengan pasukanku? Aku yakin tidak ada alasan lagi bagimu untuk tidak mengambil keputusan. Jadi, aku ingin segera tahu apa yang akan kamu lakukan mulai sekarang. Ucapnya sambil memijat bagian belakang wanita itu. Entah kamu bergabung dengan pasukanku, atau kamu akan terus tinggal di sini sebagai warga negara biasa. Jadi, apa keputusanmu? Dengan presentasi aliansinya dengan keluarga Miller kepada wanita ini, seharusnya tidak ada keraguan lagi yang tersisa di benaknya. Lagi pula, jika dia tidak menerima tawaran seperti itu setelah mendapatkan begitu banyak keuntungan dan jaminan, itu berarti dia akan menolak hal seperti itu. Akibatnya, dia sudah memikirkan jawabannya, dan karena waktu untuk perdamaian kota kering hampir habis, penguasa muda ini sangat ingin mengetahui keputusan Regina. Ya, aku sudah mengambil keputusan. Dia berkata dengan suara rendah sambil terus menatap ke jendela kamarnya dan melihat pemandangan indah di sana. Saya setuju untuk bergabung dengan pasukan Anda, dengan syarat selain apa yang dijanjikan sebelumnya, Anda membantu saya membalas dendam pada satu orang. Oh, Minos mengeluarkan suara terkejut. Wanita ini sudah mendapatkan banyak kemungkinan dengan kesepakatan ini. Apalagi yang dia inginkan? Dia bertanya-tanya sambil menunggu kata-kata Regina. Dia kemudian terus berbicara. Kamu mungkin mengira aku orang yang dingin, tapi bahkan aku pernah mencintai seseorang di masa lalu. Sayangnya, dia terdiam sejenak saat mengingat kehilangannya. Sayangnya, kesalahan saya akhirnya mengakibatkan kematiannya. Saya sadar bahwa saya bertanggung jawab atas apa yang terjadi padanya, tapi tetap saja, saya ingin membalas dendam pada orang yang membunuhnya untuk menyakiti saya. Begitu. Dan siapakah orang itu? Apakah dia salah satu raja di wilayah kita? Tidak, dia bukan seorang raja, apalagi seseorang yang dikenal di wilayah kita. Dia sebenarnya adalah seorang elf yang diasingkan dari Pulau Elf. Dia berkata dengan nada dingin. Diasingkan dari Pulau Elf, Minos berpikir sendiri ketika dia mengingat pengetahuan yang ditinggalkan Henricus Longus untuknya. Hanya elf yang merupakan penjahat atau keturunan campuran yang diasingkan dari tempat seperti itu. Elf adalah makhluk yang sangat kuat. Individu yang terlahir dengan tingkat kekuatan spiritual tertentu di tubuh mereka. Tentu saja, hal ini dapat berbeda-beda tergantung pada kemurnian garis keturunan mereka. Namun, secara umum, tidak jarang elf dilahirkan antara level 5 dan 10. Di atas itu, hanya mereka yang dianggap jenius yang bisa mencapai hal seperti itu.
Tetapi karena bakat mereka di atas rata-rata, banyak elf yang sangat sombong. Beberapa bahkan memiliki xenofobia pada tingkat tertentu terhadap makhluk dari luar pulau elf. Tapi tentu saja, selama seseorang kuat dan berbakat, para elf umumnya akan lebih ramah, tidak peduli dari mana makhluk hidup itu berasal. Namun, bahkan dalam kasus orang-orang berbakat, sebagian besar elf menentang satu hal tertentu. Itu adalah pencampuran garis keturunan elf dengan makhluk dari spesies lain. Menciptakan keturunan campuran, hal seperti itu biasa terjadi di benua ilahi, tempat tinggal banyak binatang buas dan manusia tingkat tinggi. Namun, para elf tidak menangani situasi seperti ini dengan baik. Oleh karena itu, merupakan hal yang biasa bagi keturunan campuran untuk diusir begitu saja dari pulau atau bahkan dilarang memasuki pulau tersebut. Jadi, Minos sudah memikirkan informasi itu. Bagaimanapun, setelah memikirkannya sejenak, Minos akhirnya menanyakan sesuatu. Jadi, sudah berapa lama sejak hal itu terjadi? Dan di level berapa dia berada? Sekitar 300 tahun dan level 53. Kalau begitu aku menolak permintaanmu. Mendengar ini, mata Regina tiba-tiba melebar saat dia menoleh ke arah Minos, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Apa? Apakah kamu tidak menginginkan aku menjadi pasukanmu? Mengapa kamu tidak mau berjanji padaku? Minos lalu menutup matanya dan tersenyum. Regina, apa yang aku tawarkan sudah terlalu bagus untukmu, jangan tahu berterima kasih. Ditambah lagi, kenapa aku harus mengambil risiko melawan setengah elf? Itu terjadi 300 tahun yang lalu. Jadi jika musuhmu ini cukup berbakat, dia mungkin sudah berada di akhir tahap ke-7. Kalau begitu, aku tidak akan menjanjikan hal itu kepadamu karena nilaimu bagi tentara lebih kecil daripada biaya untuk melenyapkan orang seperti itu. Ucapnya tanpa mempedulikan Regina. Namun, saya dapat meyakinkan Anda bahwa Anda dapat mencapai suatu titik di masa depan di mana pasti akan ada banyak orang yang bersedia membantu Anda. Jadi, kamu setuju untuk menjadi bagian dari organisasiku? Ini. Regina mengepalkan tangannya sejenak ketika dia menyadari bahwa tidak ada yang bisa dia gunakan untuk melawan argumen Minos sebelumnya. Dia tidak mengira setengah elf seperti itu sudah begitu kuat. Tetap saja, karena dia hampir tidak tahu apa-apa tentang elf atau keturunan campuran, setelah mendengar kata-kata Minos, dia mengerti bahwa dia mungkin meremehkan kekuatan makhluk itu. Jelas sekali, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam pada makhluk seperti itu sebelumnya. Tapi setelah mengetahui tentang kekuatan Minos dan teknik berkualitas tinggi pemuda ini, dia memikirkannya setelah menyadari bahwa dia tidak bisa lagi merampoknya begitu saja. Dan memikirkan banyak kemungkinan yang dia miliki dengan bergabung dengan pasukannya, dia tidak bisa lagi menolak gagasan seperti itu. Baiklah, aku akan bergabung dengan pasukanmu. Tapi aku harap kamu tidak berbohong tentang hal itu. Hehe, itu bagus. Dalam sekejap mata, lebih dari 30 jam telah berlalu sejak Minos dan Regina menyelesaikan percakapan sebelumnya. Dan pada saat ini, di pagi hari di wilayah ini, sekelompok besar orang telah mendekat dari berbagai sisi kota kering. Bangkitnya dataran hitam bab 582, pertempuran hebat 1. Setelah 5 kelompok keluarga Silva berpencar begitu mereka memasuki wilayah dataran hitam, masing-masing tim mengikuti tujuannya masing-masing. Satu kelompok telah pergi ke timur laut wilayah itu, tempat pasukan keluarga Yil memusnahkan mereka. Kelompok lain telah mencapai tujuan mereka hampir bersamaan dengan tim mendiang Margot karena wilayah Tenggara memiliki jarak yang sama dengan timur laut. Namun untungnya bagi kelompok ini, mereka tidak menghadapi hasil yang sama seperti kelompok Margot dan, oleh karena itu, masih menyelidiki bagian dataran hitam tersebut. Di sisi lain, kelompok yang bertanggung jawab di wilayah barat laut dan barat daya wilayah ini belum mencapai tujuan masing-masing. Lagi pula, bagian dataran hitam itu berada pada jarak yang lebih jauh dari tempat asalnya. Faktanya, waktu tempuh dari perbatasan paling timur ke bagian paling barat wilayah ini sekitar 2 kali lebih lama dibandingkan dari salah satu perbatasan ke kota kering. Sebuah kota yang tepatnya berada di tengah-tengah wilayah ini. Akibatnya, 2 kelompok lainnya belum sampai ke tujuan. Terakhir, ada kelompok yang dipimpin oleh orang yang bertanggung jawab atas misi besar ini, tim yang menuju kota kering. Kelompok ini adalah yang terkuat dari 5 kelompok. Dan setelah hampir 3 hari melintasi dataran hitam tanpa banyak masalah dalam perjalanan, mereka telah tiba di sekitar kota Minos. Setelah mencapai batas tempat ini, kelompok yang dipimpin oleh Oliver, level 54, segera berpencar menjadi beberapa tim kecil untuk menyelidiki area sekitar kota kering dengan cermat. Mereka tahu ada kemungkinan bahaya di sini. Oleh karena itu, pemimpin kelompok ini ingin meningkatkan peluang keberhasilan misi ini dengan menyelidiki wilayah ini dari sebanyak mungkin titik. Maka, sedikit demi sedikit, sejumlah besar orang mendekati kota kering dari berbagai arah. Saat rencana musuh berkembang di luar kubah kota kering, pasukan lokal telah menyadari keanehan di sekitar area sekitar tembok lokal. Lagi pula, dengan tentara yang menjaga wilayah dekat kubah lokal dari menara pertahanan kota ini selama 24 jam sehari.
Mustahil bagi mereka untuk tidak memperhatikan hal seperti itu. Artinya, beberapa kelompok orang mungkin akan tiba di kota kering dari waktu ke waktu, terkadang kelompok yang terdiri lebih dari 10 atau bahkan 20 orang. Namun sangat mencurigakan bahwa lusinan kelompok, yang masing-masing terdiri dari lebih banyak orang daripada jumlah tersebut, tiba di sekitar kota ini hampir pada waktu yang bersamaan. Tak hanya itu, para prajurit setempat juga sudah sadar bahwa mereka bisa menerima pengunjung yang tidak diinginkan kapan saja. Bagaimanapun, dua keluarga bangsawan sudah menyadari bagian dari transformasi kota kering. Oleh karena itu, apapun yang mencurigakan yang terlihat dari puncak menara pertahanan akan segera dianggap sebagai ancaman besar terhadap kedaulatan tempat ini. Oleh karena itu, tindakan yang tepat harus diambil sesegera mungkin. Jadi, saat sekelompok orang pertama terlihat mengelilingi tanah di sekitar kubah, tentara yang berjaga segera mengaktifkan alarm. Mereka juga mengirim orang ke titik-titik penting di kota ini. Itu lagi, tampaknya masalah kotamu semakin sering terjadi, ya? Regina bertanya pada Minos sambil berjalan di samping kelompok pemuda ini, yang sudah menuju pintu keluar timur tembok. Setelah alarm berbunyi di rumah pemerintah dan markas tentara, semua prajurit dan petinggi segera mengikuti protokol untuk situasi seperti ini. Selanjutnya, Minos memberikan perintahnya kepada banyak prajurit yang akan terlibat dalam situasi ini. Saat itu, dia telah mengirimkan 4 kelompok yang masing-masing terdiri dari 150 orang. Dengan Edward dan dirinya sendiri berada di 2 kelompok berbeda dan ayah Celeste dan Abi bergabung dengan tim lainnya. Minos bertekad untuk tidak menggunakan Celeste dalam situasi ini karena dia belum mempelajari semua teknik tingkat perak yang dia bisa. Tapi karena tidak ada sekutu lain yang ada saat dia membutuhkannya, dia memutuskan untuk menggunakan kekuatan wanita ini demi keuntungannya. Itu karena dia tidak ingin menggunakan Emlyn karena dia mengurus kerajaan tata ruang, dia juga tidak ingin mengirim Ibu Abi ke medan perang. Namun, di sisi lain, tidak satu pun dari raja spiritual keluarga Miller berada di dekat mansion atau markas besar ketika alarm berbunyi. Lagi pula, mereka bukanlah bawahan Minos, dan karena ini masih dini hari, mereka mungkin berada di kediaman masing-masing tidur atau berlatih di menara budidaya. Jadi, tidak ada satupun dari mereka yang muncul di tempat itu pada waktunya. Tapi karena kota kering tidak sabar menunggu mereka, Minos memutuskan untuk memajukan urusannya dengan meminta Celeste dan Elliot. Elliot berada di mansion bersama istrinya karena mereka berdua tinggal di sana atas undangan Minos. Karena itu, dia dengan cepat menawarkan bantuannya setelah menyadari ada masalah. Dengan demikian, Minos telah berhasil mengirimkan setidaknya 1 raja spiritual dalam 3 kelompok yang telah dia bagi lagi sebelumnya. Namun, dia belum menelepon Angela. Karena, meskipun dia bertekad untuk bergabung dengan tentara bersama Regina, dia belum bergabung dengan organisasi itu, karena itu hanya akan terjadi setelah dia menandatangani kontrak jiwa dengannya. Namun hal seperti itu akan memakan waktu beberapa hari untuk terjadi karena hakim spiritual yang dapat dihubungi Minos melalui keluarga Miller akan membutuhkan setidaknya 1 minggu untuk mencapai Kota Kuning. Akibatnya, Minos tidak akan menerima keduanya ke dalam organisasinya tanpa kontrak jiwa dan karena itu tidak akan menggunakannya. Adapun Ruth dan Abi, orang pertama yang tidak bisa dia andalkan dalam situasi seperti ini, dan orang terakhir datang bersamanya dalam kelompoknya. Itu adalah pembagian yang dia buat untuk situasi yang tidak biasa ini. Dan dia melakukannya dengan sangat cepat sehingga masing-masing tim sudah berada di salah satu pintu keluar tembok dalam waktu kurang dari 5 menit. Bagaimanapun, setelah mendengar pertanyaan dari ahli racun yang memutuskan untuk menemani dia dan kelompoknya ke tempat yang mereka lewati saat ini, Minos kemudian menjawabnya. Itu benar, tapi sebaiknya kau membiasakan diri. Sebentar lagi perang yang bisa berlangsung beberapa tahun akan dimulai di pinggiran kotaku. Perang, Regina mengerutkan alisnya setelah mendengar ini. Dia jelas tidak tahu tentang rencana kota kering. Lagi pula, dia belum bergabung dengan tentara setempat. Karena itu, meski mengetahui betapa berharganya tempat ini dan bagaimana hal itu akan menimbulkan banyak masalah di sini, dia masih tidak dapat membayangkan perang besar terjadi. Melawan siapa? Dia bertanya setelah beberapa saat. Melawan semua orang. Meneguk, apa? Namun, saat dia menyatakan keraguannya dan memperlambat kecepatannya, wanita itu tidak mendengar jawaban dari Minos. Regina hanya memperhatikan pemuda itu dan puluhan orang dalam kelompok itu melewati gerbang pintu keluar timur tembok sementara seseorang menghentikannya untuk melanjutkan perjalanannya. Sementara itu, Angela berdiri di samping ahli racun ini, dengan ekspresi serius seperti ekspresi Regina. Aku ingin tahu apa yang dia maksud dengan itu. Aku tidak tahu, tapi aku yakin kita akan segera mengetahuinya. Setelah itu, keduanya memanjat dinding di bagian dalam kubah hingga mereka berhenti di lantai atas, di mana beberapa prajurit level bawah sudah mengamati sekeliling. Mereka dapat melihat beberapa kelompok orang di atas berbagai jenis binatang di sekitar kubah, seolah-olah orang-orang tersebut berusaha menarik perhatian sesedikit mungkin.
Dan dengan cepat, 4 kelompok yang telah meninggalkan kota kering sebelumnya bertemu dengan kelompok tentara yang bekerja di pintu keluar tembok. Setelah ini, tidak butuh waktu lama bagi individu terkuat dari tentara perbatasan untuk bergabung dengan kelompok tersebut, berangkat menuju banyak musuh yang sudah mengelilingi kubah lokal. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 583, Pertempuran Besar 2. Setelah beberapa saat, akhirnya rombongan yang didampingi Elliot meninggalkan area yang dilindungi kubah. Segera setelah melakukan hal itu, hampir 180 tentara itu mulai menuju ke berbagai tim musuh, yang masih berjarak beberapa kilometer dari sisi tembok. Kelompok prajurit ini telah dibentuk dari mereka yang dikirim oleh Minos sebelumnya, ditambah beberapa individu paling kuat yang sudah berada di pos di tembok itu. Jadi, dari hampir 180 orang ini, kebanyakan dari mereka sudah berada di atas level 44, dengan yang terkuat, pemimpin kelompok ini, Sersan Hambet, telah mencapai level 46. Sebagian besar sersan di tentara lokal telah meningkatkan setidaknya satu level budidaya sejak Minos melakukan terobosan dari level 47 ke 49. Dan dengan begitu banyak individu yang maju pada saat itu, kekuatan keseluruhan prajurit dalam hierarki ini telah meningkat pesat sejak itu. Latihan militer terakhir. Bagaimanapun, selain para prajurit ini, Elliot ada di sana untuk membantu kelompok jika ada musuh yang jauh lebih besar daripada yang bisa ditangani oleh sersan tentara Dataran Hitam ini. Lagi pula, mengingat kejadian baru-baru ini, diperkirakan setiap musuh yang tiba di kota kering akhir-akhir ini akan memiliki setidaknya satu orang seperti itu. Dan karena tentara tidak bisa memastikan di mana musuh-musuh yang berpotensi lebih kuat ini berada, maka ada kebutuhan untuk memiliki orang-orang yang cukup kuat di setiap kelompok. Bagaimanapun, Elliot menikmati momen ini untuk sedikit menghibur dirinya karena dia biasanya hanya tinggal di dalam markas keluarga Miller di Odella. Namun, di sisi lain, dia dan para tetua tingkat tinggi dari keluarga bangsawan itu sangat penasaran untuk mengetahui apa sebenarnya ancaman terhadap wilayah Minos dan akibatnya terhadap mereka. Elliot sudah memahami beberapa hal selama hari-hari ini ketika dia tiba di kota kering. Tetap saja, dia belum memahami semuanya di sini. Lagi pula, dia tidak tahu tentang rencana tentara karena Minos tidak akan membicarakan hal seperti ini kepada seseorang di luar organisasinya. Oleh karena itu, Ayah Abi tidak tahu persis seberapa jauh rencana ini dapat menimbulkan masalah bagi Dry City dan keluarga Miller. Jadi, untuk saat ini, dia tidak menganggap musuh yang baru saja tiba di sekitar kota kering ini sebagai ancaman yang luar biasa. Sebaliknya, dia berpikir kehadirannya di sana adalah untuk memenuhi peran simbolis dan agar tentara setempat dapat melakukannya. Mungkin menangani situasi ini. Oleh karena itu, dia menikmati situasinya saat dia bersiap untuk memahami lebih banyak tentang musuh misterius pasukan kota kering. Namun, saat mengikuti kelompok prajurit itu, Elliot akhirnya berhasil cukup dekat dengan musuh hingga mampu mengidentifikasi simbol-simbol di beberapa gerbong. Keluarga Silva, dia bertanya-tanya dengan suara rendah sambil mengerutkan kening. Elliot sudah mengetahui tentang permusuhan Minos terhadap keluarga Silva. Tapi dia belum tahu bahwa kekuatan seperti itu telah melihat pemuda ini sebagai ancaman. Dia berpikir bahwa akan ada situasi tertentu di masa depan yang jauh. Tapi mengapa pasukan keluarga Silva muncul di kota ini saat ini juga? Tidak mungkin. Elliot mulai memeriksa lawan yang belum memperhatikan prajurit Minos sambil memikirkan sebuah dugaan. Bocah itu ditemukan, dan kemudian dia memutuskan untuk bersekutu dengan kita karena itu? Tidak kurang. Tidak kurang. Dia berkata dengan suara rendah sambil tersenyum diam-diam. Tetapi harus dikatakan bahwa dia cepat dan tegas dalam tindakannya. Saat Elliot memperhatikan sekelilingnya, memikirkan tentang bagaimana keluarga Silva menekan Minos untuk menutup kesepakatan dengan House Miller, pasukan musuh yang berada di wilayah yang sama dengannya. Akhirnya menyadari keanehan yang dilaporkan oleh Urban. Pada saat ini, puluhan penjaga keluarga Silva, orang-orang antara level 45 dan 49, akhirnya merasakan fluktuasi spiritual dari penghalang pertahanan kota kering. Dan dengan menyelidiki hal ini, mereka memahami bagaimana kota serendah ini bisa dianggap berbahaya bagi keluarga Silva. Dan memang, Urban tidak mengalami delusi di saat-saat terakhirnya. Lagi pula, dengan penghalang seperti itu yang didukung oleh susunan pertahanan tingkat menengah kelas 2, tidak ada seorang pun di kerajaan Brown yang bisa menyerang tempat seperti itu. Kecuali keluarga kerajaan, akibatnya, musuh dalam kubah pertahanan seperti itu dapat memperkuat diri mereka sendiri hampir tanpa mengkhawatirkan keselamatan mereka. Mungkin bersiap untuk menghancurkan keluarga Silva di masa depan. Artinya, jika ini bukan rencana organisasi di balik pertahanan kota kering ini. Lalu apa rencananya? Tidak ada alasan untuk membunuh begitu banyak anggota berpengaruh dari keluarga bangsawan tanpa permusuhan antar pihak. Dan dengan kemungkinan kehadiran Minos di tempat seperti itu, mereka masih memiliki kemungkinan terjadinya balas dendam di kemudian hari. Oleh karena itu, banyak orang yang telah memperhatikan pertahanan kota sebelum mereka memahami bahwa tidak ada alternatif lain selain organisasi semacam itu adalah musuh keluarga Silva.
Oleh karena itu, segera, beberapa dari mereka mulai memberi isyarat untuk mundur sehingga mereka mempunyai kesempatan untuk mengirimkan laporan ke markas besar. Mundur? Kami tidak memiliki izin untuk bertindak. Selain itu, kami tidak memiliki cara untuk memasuki tempat seperti itu. Kalau begitu ayo pergi. Suara serak terdengar di daerah itu ketika puluhan orang berhenti bergerak menuju kota kering. Namun, ketika pesan itu menyebar ke banyak musuh Minos, para prajurit akhirnya mendekati para penjaga itu, sampai pada titik di mana mereka bisa merasakan gejolak spiritual lawan mereka. Dan tidak ada bedanya dengan para penjaga keluarga Silva, yang segera merasakan kedatangan orang-orang ini. Yang ditemani oleh Raja Spiritual level 55. Kami kacau, sial, larilah demi nyawamu. Teriakan panik mulai bergema di area itu, dan akhirnya, satu pihak mulai berlari putus asa sementara pihak lainnya mengejar mereka dengan segala yang mereka miliki. Ledakan, tolong, bantu aku, jangan tinggalkan aku. Berbagai suara pertempuran dan teriakan dari berbagai orang terdengar dari salah satu bagian di sekitar tembok. Di mana hampir 200 tentara sedang menyelesaikan pertempuran melawan lawannya. Saat ini, 20 menit telah berlalu sejak awal pertarungan kelompok yang dipimpin oleh Edward, level 51, melawan penjaga keluarga Silva yang telah dilacak oleh para prajurit tersebut. Sekelompok tentara seperti itu telah banyak dibantu oleh Edward, tidak seperti apa yang seharusnya terjadi pada tim Elliot. Lagi pula, ketika salah satu dari mereka adalah anggota tentara, yang lain hanyalah sekutu yang ada di sana untuk mencegah kematian yang tidak perlu. Dan karena perbedaan ini, kelompok yang dipimpin oleh Edward mendominasi lawan karena Raja Spiritual ini telah melenyapkan semua lawan yang kuat sebelum membiarkan para prajurit bertarung dengan bebas. Namun terlepas dari keunggulan mereka dalam hal kekuatan, kelompok Edward tidak mengalami masa yang mudah dalam pertarungan ini. Karena, selain pihak musuh memiliki lebih banyak orang di bagian di mana mereka mulai bertempur, sekitar 300 orang, rombongan penjaga rumah Silva telah mencoba melarikan diri dengan tegas. Karena itu, sebagian penjaga keluarga Silva di tempat ini untuk sementara berhasil lolos dari bahaya yang ditimbulkan oleh tentara setempat. Tapi tentu saja, ini hanya sebagian kecil dari hampir 300 orang, yang segera dikejar oleh tentara yang setara. Sedangkan bagi mereka yang belum bisa melarikan diri dari tentara-tentara dataran hitam, mereka harus bertarung dengan segala yang mereka miliki. Dan akibatnya adalah keadaan saat ini, di mana banyak orang yang menjerit kesakitan, menangis putus asa, bahkan ada yang meminta pertolongan kepada ibunya. Semua ini dalam pemandangan yang terkontaminasi oleh puluhan liter darah, organ tubuh manusia yang paling beragam jenisnya berserakan di sana-sini sementara bau kematian mulai menyebar. Salah satu prajurit dalam kelompok itu menggunakan palu perang raksasa untuk menghancurkan kepala musuh yang kesakitan di lantai area itu. Saat dia melakukannya, kepala orang itu meledak seperti semangka, menyebarkan otak orang tersebut ke tanah itu. Pada saat yang sama, tangisan kesakitan dari bawahan keluarga Silva berhenti. Ini akhirnya berakhir. Prajurit yang dimaksud menghela nafas saat merasakan kelelahan di tubuhnya. Dia tidak terluka parah, karena Edward telah menyelamatkan para prajurit dari bahaya mematikan setiap kali diperlukan. Namun individu ini, dan juga prajurit lainnya di sana, telah bertempur sengit melawan lawan-lawannya. Lagi pula, orang-orang ini memiliki level yang lebih tinggi dari mereka, jadi pertarungan membutuhkan usaha dari prajurit Minos. Mereka telah mengalahkan kelompok lawan, tapi ini bukanlah sesuatu yang berlebihan sehingga satu pihak menghancurkan yang lain. Bagaimanapun, prajurit itu kemudian melakukan apa yang harus dia lakukan dan dengan cepat menuju ke pemimpinan kelompoknya. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 584, Pertempuran Hebat 3. Dengan cepat banyak pertempuran menyebar ke berbagai arah dari kubah kota kering, dengan efek visual, nyata, dan suara menyebar hingga beberapa kilometer jauhnya dari area tersebut. Dan sementara banyak orang menyaksikan ini dari tembok setempat, pertempuran secara bertahap menjauh dari lokasi ini. Penjaga keluarga Silva sangat menentukan di awal berbagai pertempuran. Oleh karena itu, beberapa dari ribuan orang tersebut berhasil lolos dari serangan awal tentara setempat. Oleh karena itu, meski hampir 30 menit telah berlalu sejak kedatangan musuh, masih ada tanda-tanda pertempuran di sana-sini. Namun meskipun beberapa orang berhasil menjauhkan pertarungan mereka dari tembok atau bahkan mendapatkan keuntungan untuk melarikan diri, sebagian besar telah terjatuh. Dari lebih dari 1.600 orang di awal seluruh situasi, orang-orang dari kedua kelompok, lebih dari 800 orang telah jatuh pada saat ini. Dari jumlah tersebut, semuanya mengacu pada penjaga keluarga Silva, yang berani mendekati area sekitar kota kering. Tapi ini sudah diduga. Lagi pula, ada prajurit dengan teknik tingkat hitam di pasukan Minos, selain 3 raja spiritual yang menemani 3 dari 4 kelompok. Di sisi lain, pihak keluarga Silva hanya memiliki 1 orang seperti itu, individu level 54.
Akibatnya, meski pada awalnya mereka melawan dan bahkan menimbulkan masalah bagi pasukan Kota Kering, pihak keluarga Silva pada akhirnya hanya mencari kematian. Itu adalah wilayah Kota Kering, tempat di mana pasukan lokal memiliki banyak kemungkinan untuk bertindak. Oleh karena itu, saat memasuki sarang predator berbahaya ini, sebagian besar bawahan keluarga Silva dalam misi ini telah terjatuh. Khususnya, mereka yang kurang beruntung bertemu dengan kelompok Celeste dan Edward. Mereka berdua adalah raja spiritual dari ketentaraan, dan mereka tidak menyukai gagasan harus meninggalkan pelatihan mereka untuk bertarung dalam pertempuran seperti ini. Karena semua ini, keduanya telah bertindak tegas dalam pertarungan besar ini, terutama wanita itu. Celeste sudah memiliki beberapa teknik tingkat perak. Oleh karena itu, perbedaan kekuatan mereka terlalu besar, dan lawan yang melewatinya adalah yang paling menderita. Hal itu mirip dengan apa yang terjadi pada kelompok musuh tim Edward, namun dalam skala yang jauh lebih besar. Di sisi lain, tim yang didampingi Elliot sejauh ini adalah tim yang memiliki peluang terbaik untuk bertarung dengan lebih seimbang. Namun sialnya musuh-musuh Kota Kering, lawan-lawan mereka secara kolektif sangat kuat, dan sebagian besar penjaga tersebut telah tewas di tangan rekan-rekan sersan Hambet pada saat ini. Bagaimanapun, ketika banyak prajurit tentara dataran hitam sudah mengumpulkan barang-barang milik musuh mereka dan mengkremasi mayat, Minos sedang mengejar tim musuh saat ini. Setelah kelompoknya menghadapi pasukan musuh, Minos pun menyadari bahwa ada satu orang di antara lawannya yang sudah mencapai tahap ke-6. Oleh karena itu, dia telah bertindak setegas mungkin untuk menghadapi orang seperti itu. Namun sayangnya baginya, lawan seperti itu tidak ada di sini untuk menantangnya. Raja spiritual itu sudah mulai berlari bahkan sebelum dia menyadari kehadiran Minos di tempat ini. Ketika hal ini terjadi, penguasa muda wilayah ini menganggap perilaku ini sangat aneh. Lagi pula, lawan level 54 telah lari dari pertarungan melawan sekelompok orang yang memiliki seseorang sebagai kultivator terkuat yang hanya berada di level 49. Sial. Mereka bahkan memiliki keunggulan dalam jumlah dan kekuatan spiritual. Di sisi lain, Minos tahu bahwa keluarga Silva adalah kekuatan yang lebih menghargai kekuatan individu daripada kebanyakan keluarga terkemuka di Kerajaan Brown. Oleh karena itu, orang bisa berharap para anggota organisasi semacam itu menjadi lebih tidak kenal takut, lebih berani. Sayangnya, hal ini tidak terjadi pada kelompok yang dimaksud. Atau segalanya akan lebih mudah bagi Minos. Namun menyadari hal tersebut, Stuart muda tidak menyangka bahwa ada seorang pengecut di antara anggota keluarga Silva. Sebaliknya, dia paham bahwa lawan seperti itu sudah menganggap kekuatan di balik Kota Kering sebagai ancaman dan tidak akan lagi bertindak gegabah. Dengan kata lain, ini adalah tim penguji. Kabar buruk bagi dia dan Dataran Hitam. Artinya, mengingat kekuatan pihak musuh, keluarga Silva mungkin tidak mengetahui tentang kubah Kota Kering. Atau mereka tidak akan mengirim orang seperti itu untuk mati di sini. Jadi, misalkan informasi ini sampai ke House Silva setelah hari ini. Dalam hal ini, Minos sudah bisa mempersiapkan keluarga kerajaan untuk terlibat dalam masalah ini. Itulah masalahnya. Bagaimanapun, karena semua ini, Minos mengejar raja spiritual dari kelompok itu dan dua orang yang menemani targetnya. Dia telah melancarkan beberapa serangan sambil mengejar orang-orang tersebut, membuat mereka kesulitan untuk melarikan diri, bahkan terkadang memaksa mereka untuk melawan. Namun karena lawan-lawannya telah bertindak lebih tegas daripada yang dia lakukan pada awal segalanya, Stuart muda mempunyai kelemahan yang masih harus dia atasi. Dia lebih cepat dari lawannya, tapi perbedaannya tidak terlalu besar. Kebalikannya, dia memerlukan waktu untuk sepenuhnya mengatasi keunggulan awal dari individu-individu tersebut, sesuatu yang menghalangi tujuannya untuk menghilangkan target tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, dia semakin dekat dengan orang-orang itu, dan serangannya semakin membuat pihak lawan berada dalam situasi yang lebih drastis. Sial, bajingan menyedihkan itu terlalu kuat. Bagaimana seseorang di level 49 bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Salah satu orang yang mendampingi pemimpin kelompok keluarga Silva ini bertanya dengan marah. Dia dan rekan level 49 lainnya berada beberapa puluh meter dari Oliver, pemimpin tim misi ini. Pada saat yang sama, mereka berusaha menjauh dari Minos dan memberikan cukup waktu kepada pemimpin mereka. Namun saat Minos semakin dekat dengan mereka, kedua individu ini semakin merasakan teror dari teknik pemuda ini. Setelah mendengar keluhan rekannya, pria itu menoleh ke belakang sebentar lalu mengalihkan perhatiannya ke depan. Akankah Tuan Oliver tiba di kereta kita tepat waktu? Jika dia gagal mengirim burung gagak itu ke markas, tamatlah kita. Keluarganya tidak akan bisa mengetahuinya. Namun, alih-alih mendengar suara rekannya, Jenderal Spiritual level 49 yang baru saja berbicara ini malah mendengarkan suara aneh, dan tiba-tiba tubuhnya membeku. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi dia merasa seolah-olah tubuhnya telah terperangkap oleh suatu kekuatan tak terlihat yang mencegahnya bergerak. Yang bisa dia lakukan hanyalah merasakan terornya. Sementara banyak keraguan membuatnya takut.
Apa yang sedang terjadi? Dia bertanya pada dirinya sendiri sebelum matanya akhirnya menjadi gelap sepenuhnya, dan dia kehilangan kesadaran. Dia telah meninggal tanpa memahami situasinya, dan tidak ada bedanya dengan rekan level 49 individu ini. Sejak Minos sudah cukup dekat dengan mereka hingga teknik pedang spasialnya bisa bekerja, keduanya telah dibekukan dan kemudian menjadi sasaran empuk bagi Stuart muda. Akibat perbuatannya tersebut, Minos telah merenggut nyawa kedua makhluk tersebut hingga menyebabkan tubuh mereka terbelah menjadi dua. Namun penguasa muda ini tidak berhenti sampai di situ saja. Sebaliknya, sambil mengaktifkan tekniknya untuk menghabisi kedua individu tersebut, Minos terus berlari mengejar Oliver, musuh paling berbahaya. Hanya satu lagi, dia berpikir dalam hati, bahkan tidak repot-repot melihat ke arah dua pria yang baru saja dia bunuh. Ia hanya terus melihat ke arah Oliver, pria yang baru saja mendekat dari gerbong di tengah area yang banyak terdapat alat transportasi lain seperti ini. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 585, Pertempuran Besar 4. Lihat targetnya sedang melakukan sesuatu di belakang salah satu gerbong itu, Minos langsung merasa tidak ada hasil baik dari tindakan tersebut. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Dia bertanya-tanya sambil mengerutkan alisnya dan melihat ke arah tempat Oliver berhenti. Namun keraguan di benak Stuart muda tidak bertahan lama ketika akhirnya dia melihat seekor burung gagak dilepaskan dari sangkar kecil oleh pria itu. Menderita, dia mencoba mengirim pesan. Minos berpikir dengan marah sambil menekan rahangnya dengan keras. Dia sudah menyimpulkan bahwa keluarga Silva hampir tidak tahu apa-apa tentang wilayahnya. Khususnya, mereka pasti tidak mengetahui tentang penghalang pertahanan yang mengelilingi kota kering. Dan karena itu, dia tidak harus menghadapi masalah yang lebih berarti saat ini. Namun, jika keluarga Silva mengetahui lebih banyak tentang bahaya yang ditimbulkan kota kering terhadap mereka, segalanya akan berubah dengan cepat. Dan dia harus menghadapi mimpi buruk terburuknya. Sebelumnya Minos mengira dirinya sudah benar-benar kehilangan kendali atas situasi karena tidak mengetahui isi pesan yang dikirimkan Urban. Jadi, dia berasumsi yang terburuk. Namun, setelah menyadari kedatangan orang-orang ini di daerah sekitar kotanya, dia mendapatkan kembali ketenangannya sebelum kelompok Urban tiba di kota kering. Itu sudah membuatnya merasa yakin bahwa alih-alih bertindak begitu putus asa, dia mungkin punya waktu lebih banyak dari yang diharapkannya. Artinya, setidaknya dia punya waktu beberapa minggu lagi sebelum keluarga kerajaan terlibat dalam masalah tersebut. Oleh karena itu, informasi apapun seperti apa yang mungkin coba dikirimkan oleh targetnya kepada keluarga Silva hanya akan semakin merusak kota kering. Akibatnya, Minos agak marah saat ini, melihat orang itu bertindak sedemikian rupa tepat di depannya. Sedihnya, apakah kamu pikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan di wilayahku? Minos berkata keras-keras, sebelum mengaktifkan teknik ofensifnya sekali lagi. Pedang spasial, dan dia dengan cepat membuat gerakan diagonal dengan pedangnya yang berbilah emas, menciptakan bilah udara yang panjangnya hanya lebih dari 3 meter. Astaga! Seketika pedang yang dikirim oleh Stuart muda membelah udara di tempat itu, menuju ke arah burung gagak yang meninggalkan kandang kecil sebelumnya. Kamu kuat untuk levelmu tetapi tidak cukup kuat untuk menghentikanku mengirimkan pesan itu? Oliver berkata sambil melemparkan sangkar kecil itu ke tanah dan mulai membuat penghalang di depan arah burung gagak sebelumnya sudah terbang. Dan hampir 1 milidetik setelah Oliver melakukan itu, layar persegi panjang berwarna emas semi-transparan muncul di udara di atasnya, tepatnya di jalur yang harus dilalui oleh pedang yang dikirim oleh Minos. Nabrak! Serangan yang dikirim oleh Minos dan penghalang yang dibuat oleh Oliver dengan cepat bertabrakan, menciptakan suara gemuruh yang kuat di area tersebut. Sementara angin kencang terbentuk berlawanan arah dengan dampaknya. Ledakan! Setelah tabrakan awal, penghalang Oliver mulai retak hingga meledak 2 detik kemudian. Tepat saat sisa serangan Minos terus berlanjut. Namun, bilah udara tersebut sekarang panjangnya kurang dari 50 cm, telah kehilangan sebagian besar kekuatan serangannya. Orang ini monster, Oliver berkata tanpa menyadarinya, saat dia merasakan sakit yang luar biasa di tubuhnya, hampir seperti dia menerima pukulan di dadanya. Batuk. Dia kemudian batuk beberapa tetes darah sambil menurunkan tubuh bagian atasnya, dengan tangan melingkari pinggangnya. Penghalang yang dia gunakan sebelumnya bukanlah teknik spiritual tetapi kemampuan yang dimiliki oleh para kultivator pada tahap ke-6 dan seterusnya. Itu adalah penghalang jiwa yang dapat memusatkan sebagian kekuatan spiritual dan jiwanya untuk membentuk sebuah objek. Berbeda dengan dilakukan dengan menggunakan sebagian kecil energi individu dan sebagian besar energi dari lingkungan luar. Hal seperti itu dilakukan dengan menggunakan sedikit jiwa yang harus digunakan oleh kultivator tahap ke-6 sedemikian rupa bersama dengan energi kultivator. Energi sendiri. Itu lebih berbahaya dalam kasus kegagalan karena menyebabkan lebih banyak kerusakan daripada mode yang biasa digunakan dalam pertempuran. Artinya, ini melibatkan jiwa penggarap, sesuatu yang mendasar.
Tapi, di sisi lain, ini jauh lebih kuat dari pertahanan biasa dan bisa menjadi perlindungan terhadap serangan dari orang yang lebih kuat dari orang yang menggunakan cara tersebut. Lagi pula, benda seperti itu tidak umum digunakan untuk menyerang karena, meskipun lebih kuat, ada kemungkinan serangan itu sendiri akan menyebabkan kerusakan pada penggunanya. Oleh karena itu, kemungkinan ini hanya digunakan dalam situasi defensif, seperti yang dialami Oliver, mencoba membela gagak itu. Namun, malangnya Oliver, Minos tidak jauh dari mencapai level 50. Telah melampaui kekuatan para penggarap bangsawan level 54 di wilayah ini. Jadi, pedang sebelumnya berhasil menghancurkan penghalang Oliver, melukai jiwa anggota keluarga Silva ini. Di mana dia? Oliver bertanya-tanya dalam benaknya, tepat setelah dia melihat ke arah Minos dan menyadari bahwa pemuda itu tampaknya tidak tertarik sedikit pun pada kepalanya. Meneguk, tidak mungkin. Oliver akhirnya mengerti kenapa dia tidak diserang tanpa ampun setelah menerima sisa kerusakan dari serangan yang telah menghancurkan penghalang jiwanya. Minos berada sekitar 20 meter di depan Oliver saat itu, sementara dia tampak melompat ke udara. Sebaliknya, burung gagak yang dilepaskan oleh Raja Spiritual level 54 sebelumnya benar-benar membeku di udara, beberapa puluh meter dari Stuart muda. Pedang spasial, astaga! Dengan cepat bilah udara lain dikirim ke arah burung itu, yang memiliki penyimpanan logam di kakinya. Melihat burung gagak jatuh di udara setelah efek tekniknya berhenti, Minos menghela nafas saat dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Hampir saja, gagak itu berjarak kurang dari 2 meter dari meninggalkan ruang pengaruh teknikku. Jadi dia berpikir sendiri, lega karena dia berhasil membunuh burung itu tepat pada waktunya. Minos bisa lebih cepat dari burung gagak itu jika dia menggunakan teknik gerakannya. Namun, pemuda ini tidak dapat terbang, dan akibatnya, burung itu dapat terbang ke ketinggian yang bahkan tidak dapat dicapai oleh teknik tingkat emasnya. Semakin tinggi burung itu, semakin mudah ia menghindar. Selain itu, meskipun perbedaan dalam budidaya antar pihak sangat signifikan, karena gagak itu hanya berada pada tahap ketiga. Ia jauh lebih cepat daripada manusia yang membudidayakan pada tahap keempat dan bahkan dapat dianggap secepat tahap kelima. Jadi, jika burung gagak sebelumnya telah meninggalkan ruang pengaruh pedang spasial, Minos merasa dia tidak mempunyai kesempatan untuk membunuhnya nanti. Akibatnya, dia nyaris menghindari kemungkinan terburuk. Brengsek, nak, tahukah kamu kekuatan apa yang aku wakili? Mengapa kota kering menyerang kami? Dendam apa yang dimiliki kekuatan di belakangmu terhadap kami? Oliver berteriak marah saat merasakan luka di tubuhnya. Namun, Oliver tidak mendapat tanggapan. Bukan karena Minos mengira pria ini mempunyai sarana untuk memperingatkan keluarga Silva tentang apapun yang dia dengar sekarang. Tapi karena Stuart muda sudah memutuskan untuk membunuh orang ini, dan orang mati tidak perlu mengetahui permasalahan orang hidup. Di sisi lain, Minos tahu bahwa memenjarakan orang seperti itu akan sia-sia. Bagaimanapun juga, pria ini adalah raja spiritual dari keluarga Silva, kemungkinan besar adalah seorang bangsawan. Seseorang yang pastinya telah diindoktrinasi sejak lama agar tidak pernah mengkhianati organisasi itu. Oleh karena itu, bagi Stuart muda, orang tersebut dianggap memiliki potensi yang sangat tinggi untuk mengorbankan dirinya agar informasi tidak bocor, dan untuk menghindari kemungkinan terburuk. Dia sudah memutuskan untuk melenyapkan orang ini. Astaga! Bangkitnya dataran hitam bab 586, akhir pertempuran. Segera setelah bilah udara terakhir dilemparkan ke arah Oliver, pria ini menggigil ketakutan saat dia merasakan niat membunuh yang dilepaskan Minos. Pemuda ini hanya membuat satu gerakan pedang yang tepat tanpa menjawab pertanyaan raja spiritual itu. Kotoran, astaga! Dengan cepat lapisan merah muncul di sekitar tubuh Oliver, hampir bersamaan dengan serangan Minos yang akhirnya hanya berjarak beberapa milimeter dari leher pria ini. Bentrokan, terakhir, serangan tersebut mengenai lapisan merah di sekitar leher Oliver sehingga menimbulkan banyak percikan api saat tabrakan. Setelah ini, lapisan yang diciptakan oleh teknik pertahanan raja spiritual itu perlahan mulai kehilangan kekuatannya. Benda seperti itu terjadi dengan cepat, dan hanya dalam sedetik, benda itu menjadi semakin transparan hingga suara retakan bergema di area itu, dan luka muncul di leher Oliver. Dia menjerit kesakitan sambil mendekatkan kedua tangannya ke lehernya. Berusaha menghentikan darahnya agar tidak terus mengalir melalui sayatan kecil akibat serangan Minos padanya. Saat Oliver mencoba menghentikan nyawanya agar tidak mengalir ke lehernya, Minos berusaha sekuat tenaga dan tiba-tiba muncul di belakang orang tersebut. Dengan melakukan itu, pemuda itu segera menggunakan bilah pedang tingkat menengah kelas 2 miliknya untuk menyerang punggung lawannya yang tak berdaya. Oliver menjerit lagi sambil tanpa sadar melepaskan tangannya dari lehernya hingga menyebabkan muncrat darah dari luka sebelumnya. Menyedihkan. Apakah kamu akan? Dia mencoba mengatakan sesuatu, tetapi lebih banyak darah mengalir keluar dari mulutnya setiap kali dia mencoba, membuat ucapannya sangat tidak konsisten. Kamu akan.
Dia terus mencoba membuat ancaman terakhirnya hingga matanya mulai gelap, dan tubuhnya jatuh ke tanah. Engah, setelah itu, tubuh Oliver terjatuh ke tanah, dengan cepat mulai membentuk genangan darah di bawah lehernya. Dia telah meninggal, mendesah. Melihat semuanya sudah berakhir, Minos menghela nafas panjang sambil melihat ke belakang orang mati di depannya dan memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Membunuh raja spiritual ini menjadi sedikit lebih mudah dari biasanya karena orang ini telah melakukan kesalahan dengan mencoba melindungi burung gagak dari sebelumnya dengan menggunakan penghalang yang dibuat dengan bagian dari jiwanya sendiri. Akibatnya, pada saat Minos bertindak melawannya, Oliver jauh lebih lemah daripada biasanya seorang kultivator level 54, membuat misi pemuda ini menjadi lebih mudah. Tapi meski belum pernah bertarung mati-matian melawan lawan seperti itu, Minos agak stres saat ini. Lagi pula, beberapa masalah mental bisa jadi lebih membuat stres dibandingkan pertarungan sengit. Saya ingin tahu bagaimana kinerja kelompok lainnya? Apakah ada raja spiritual lain dalam kelompok musuh seperti itu? Mungkin burung gagak yang lain. Dia memikirkan hal ini sambil membungkuk di samping tubuh Oliver dan mengumpulkan barang-barang pria itu. Setelah melakukan itu, dia segera membakar mayat itu dan menuju ke mayat yang ditinggalkannya dalam perjalanan menuju tempat ini. Selain jenderal spiritual level 49 sebelumnya, beberapa orang lain telah mencoba menghentikan pemuda ini mengejar Oliver sebelumnya. Dengan demikian, ada jejak mayat antara tempat di mana beberapa gerbong kelompok keluarga Silva berada dan sisi paling timur dari tembok setempat. Selain itu, beberapa anggota tim Oliver lainnya telah mencoba melarikan diri melalui area itu, dan sisa serangan Minos telah membunuh beberapa dari mereka. Oleh karena itu, Stuart muda dengan cepat memberikan perlakuan yang sama kepada mayat-mayat dalam perjalanannya ke kota kering seperti yang dia berikan pada Oliver. Kurasa sebaiknya aku merebut kota maritim secepat mungkin, atau aku tidak akan bisa mengejutkan keluarga Brown. Setelah hampir 90 menit sejak dimulainya pertempuran di sekitar tembok lokal, semua pembudidaya yang meninggalkan kota kering untuk menyelesaikan masalah telah kembali. Pada saat yang sama ketika sekitar 600 orang dari pasukan Minos kembali ke area yang dilindungi oleh kubah kota kering, ratusan orang telah meninggalkan tembok setempat. Orang-orang ini adalah tentara berpangkat lebih rendah yang telah menyaksikan beberapa pertempuran sebelumnya, ditambah beberapa warga berpangkat lebih tinggi, seperti dalam kasus Regina dan Angela. Mereka semua takjub dengan pertempuran besar yang terjadi di luar kubah setempat. Tetap saja, setelah banyak pertengkaran itu selesai, masing-masing dari orang-orang ini kembali ke tanggung jawabnya masing-masing. Menyaksikan pertarungan biasanya sangat menyenangkan bagi para kultivator. Namun, ini bukan hanya pertarungan biasa, melainkan hidup dan mati manusia. Oleh karena itu, penonton seperti itu hanya mendapat sedikit hiburan dan ketakutan saat menontonnya. Namun, karena banyak dari mereka yang ingin membantu, hanya dengan menjadi lebih kuat dan mendapatkan status yang diperlukan, barulah mereka dapat melakukan sesuatu. Jadi, beberapa penonton kembali ke pedalaman kota kering dalam diam, memikirkan keseluruhan situasi saat mereka mengikuti banyak prajurit yang kembali dari pertempuran masing-masing. Ada beberapa tentara yang terluka lebih parah hingga harus digendong. Di sisi lain, sebagian besar dari mereka baik-baik saja, berjalan mandiri tanpa tanda pertempuran yang berarti. Bagaimanapun, setelah semuanya selesai, perbatasan setempat sekali lagi ditutup untuk pengunjung manapun. Pada saat yang sama, banyak prajurit pergi ke arah berbeda. Beberapa dari mereka menuju ke rumah sakit setempat, di mana korban yang paling terluka dapat menerima perawatan khusus. Di sisi lain, para prajurit yang kondisinya lebih baik sedang menuju kembali ke markas, di mana beberapa dokter sedang bertugas. Ditambah lagi, tempat pelatihan tempat mereka dapat mengolah dan memulihkan energi mereka. Akhirnya, Minos dan beberapa orang penting dari tentara tersebut langsung pergi ke rumah pemerintah setempat. Jadi, apa yang terjadi dengan masing-masing kelompokmu? Minos menanyakan hal ini kepada 4 orang yang berdiri di depannya. Orang-orang ini adalah pemimpin dari 3 kelompok sebelumnya, dengan tambahan Elliot, yang telah berpartisipasi dalam operasi tersebut dan berada di sana untuk membicarakan apa yang terjadi. Akhirnya, setelah mendengar pertanyaan penguasa muda setempat, masing-masing dari 3 prajurit, Humbert, Edward, dan Celeste, dengan cepat menjelaskan apa yang terjadi dalam pertempuran mereka masing-masing. Terakhir, Elliot menceritakan apa yang dia lihat dan rasakan di medan perang, membiarkan Stuart muda mengetahui semua yang terjadi dalam pertempuran hari ini. Jadi, itulah yang terjadi. Minos menggumamkan kata-kata itu sambil menyandarkan punggungnya di kursi berlengan dan melihat ke arah orang-orang yang duduk di titik berbeda di kantor itu. PSK, kita beruntung karena kita tidak harus menghadapi kelompok yang memiliki lebih banyak raja spiritual. Tapi lain kali keluarga Silva bertindak melawan kita, kita bisa mengharapkan sesuatu yang jauh lebih menantang. Apa maksudmu? Elliot bertanya dengan suara rendah. Banyak orang yang mati hari ini, jadi komando keluarga Silva mungkin akan lebih berhati-hati di dataran hitam. Meskipun akan lebih baik jika mereka menjauh dari kita,
tapi akan buruk jika mereka memutuskan untuk melibatkan kekuatan lain atau bahkan mengirimkan kekuatan yang lebih besar lagi. Faktanya, jika keluarga Miller yang kehilangan 1000 anggota sekaligus, kami akan menganggap hal seperti itu sebagai masalah hidup dan mati. Elliot sedang memikirkan hal ini ketika tiba-tiba dia teringat sesuatu. Mungkin tidak, Minos muda. Lagi pula, tidak peduli berapa banyak orang dari keluarga Silva yang tewas di sini. Mungkin hanya sedikit orang yang tanda-tanda vitalnya disimpan di lampu jiwa. Dalam hal ini, tidak ada cara bagi mereka untuk memastikan bahwa kelompok tersebut telah dimusnahkan. Mendengar ini, Minos mengangkat salah satu tangannya ke dagunya dan berkata, "Itu mungkin sedikit membantu kita, tapi hilangnya Raja Spiritual level 54 seharusnya cukup untuk membuat para tetua dari kekuatan itu kehilangan ketenangan mereka. Tapi, mari kita kesampingkan hal itu sejenak." Minos kemudian menoleh ke Hambet dan bertanya, "Ngomong-ngomong, bagaimana jumlahnya? Adakah kerugian di pihak kita?" "Tidak, Tuan Muda, semua prajurit yang pergi kembali. Dan meskipun kita memiliki beberapa prajurit yang memerlukan istirahat beberapa hari, mereka seharusnya tidak mengalami efek samping. Di sisi lain, semua musuh terbunuh, dan kami berhasil membawa 1000 cincin spasial ke markas." Hambet dengan tenang berkata sambil melihat beberapa gulungan yang ada di tangannya. Setiap kelompok telah memperhitungkan hal seperti itu, dan setelah semuanya selesai, data ini sampai ke sersan ini. "Oh, bangkitnya dataran hitam bab 587 keraguan. Kami mengumpulkan 1000 cincin spasial. Di dalamnya, kami menemukan yang berikut, 4,5 ribu artefak kelas 1, 9,3 ribu pil tingkat 1, 879 pil tingkat rendah tingkat 2, 4.000 susunan kelas 1. 102 susunan kelas 2 tingkat rendah, 6,7 ribu teknik tingkat biru dan 11 teknik tingkat hitam, selain barang sehari-hari yang ada di gudang tersebut. Ada sekitar 1,3 juta kristal tingkat rendah dan 675 kristal tingkat menengah." Hambet berkata sambil membaca informasi itu. Dia kemudian mengalihkan pandangannya dari gulungan itu dan melihat ke arah Minos. Sesuai rencana, para prajurit yang terlibat dalam konflik akan dapat membagi kristal tingkat rendah yang dikumpulkan secara merata atau menyerahkannya dan menerima jumlah poin prestasi yang sama. Sedangkan untuk item lainnya, semuanya akan diteruskan ke markas. Itu bagus," Minos berkata sambil mengangguk ke arah orang-orang yang berdiri di sana. "Baiklah, untuk saat ini, kalian bisa beristirahat. Saya akan mengurus beberapa urusan perencanaan dengan administrasi militer, dan kalian akan segera diberitahu. Luangkan waktu untuk mengumpulkan hadiahmu dan bersiap untuk lebih banyak momen seperti ini." "Ya, Tuan Muda." "Baiklah, Tuan Minos." "Oke." Ketiga orang itu menjawab secara bersamaan, tepat sebelum mereka berdiri dan keluar dari kantor itu. Tapi, di sisi lain, Elliot masih berada di tempat itu, memandang sekeliling seolah sedang serius memikirkan sesuatu. Akhirnya, ketika pintu kantor itu terbanting, dan dia serta Minos ditinggalkan sendirian, dia menoleh ke samping dan menatap sosok Minos dengan tidak percaya. "Saya tidak tahu apakah saya semakin tua, tetapi apakah Anda baru saja memberikan 1,3 juta kristal tingkat rendah kepada 600 tentara itu? Kamu tidak bertambah tua, ayah mertua. Itulah yang terjadi di sini. Aku memberi prajuritku kristal tingkat rendah." Minos dengan santai, ucapnya sambil bersantai di kursi berlengannya. Setelah mendengar hal seperti itu, Elliot menyipitkan matanya. Dia memperhatikan pemuda ini selama beberapa detik tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Kenapa? Menurutmu apakah pasukanmu tidak bisa memanfaatkan kristal ini dengan lebih baik?" Apa yang ditanyakan Elliot pada dasarnya adalah budayanya sebagai seorang bangsawan yang berbicara lebih keras dan menyebabkan dia menganggap tindakan Minos sangat aneh. Bagaimanapun juga, para prajurit itu adalah bawahan pemuda ini dan hanya menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, Raja Spiritual ini tidak berpikir perlunya hadiah di sini. Ia bahkan memahami bahwa jika para prajurit tersebut bertempur di waktu senggang, seperti pada contoh berburu, maka barang yang dimenangkan akan sepenuhnya menjadi hak orang yang berjuang tersebut. Tapi ini adalah situasi yang sangat berbeda dari apa yang terjadi saat ini. Akibatnya, dia terkejut dengan cara pemuda ini membuang-buang kristal. Minos kemudian memandang Elliot dan tersenyum. "Bukannya aku tidak bisa menggunakan kristal ini dengan cara yang lebih baik, tapi melakukan hal seperti itu bermanfaat bagiku." Dia kemudian berhenti dan memikirkan sesuatu. "Ayah mertua, menurutmu dari mana asal prajurit tentara dataran hitam?" "Dari mana asal prajuritmu?" "Tentu saja dari kotamu." Dia menjawab, masih tidak bermaksud Minos. "Kenapa pertanyaannya? Anda benar, prajurit saya berasal dari penduduk kota saya. Tetapi apakah menurut Anda masyarakat umum dapat mencapai tingkat minimum yang diperlukan untuk bergabung dengan tentara saya tanpa bantuan saya? Maksud saya banyak membantu mereka dengan peraturan dan peluang setempat. Tapi apakah itu cukup? Seorang pemuda yang menjanjikan tidak hanya harus memiliki bakat bawaan yang baik tetapi juga perkembangan yang baik sejak tahun-tahun awal dalam berkultivasi.
Oleh karena itu, orang-orang tersebut perlu memiliki kesempatan untuk tidak harus bekerja untuk bertahan hidup di tahun-tahun awal mereka di dunia kultivasi ini, dan juga membutuhkan sumber daya budidaya. Tetapi untuk melakukan hal itu, keluarga mereka perlu mendapatkan kristal dalam jumlah besar. Lagi pula, prajuritku tidak bisa begitu saja berinvestasi pada keluarga mereka dan mengesampingkan budidaya mereka sendiri. Kebalikannya, dengan berinvestasi pada kekuatan mereka sendiri, mereka bisa bahkan mencapai tingkat finansial di masa depan di mana seluruh keluarga mereka dapat fokus pada budidaya saja. Dengan begitu, mungkin akan menjadi tantangan bagi salah satu prajuritku untuk menghidupi seluruh keluarganya sekaligus berlatih untuk menjadi sekuat mungkin. Dan hal seperti itu bisa berdampak buruk bagiku dalam dua cara. Yang pertama, karena aku prajuritku tidak akan 100% fokus, karena beberapa akan berusaha membantu keluarga mereka masing-masing. Kedua, prajurit masa depanku akan memiliki persiapan yang lebih dangkal. Lagi pula, jika prajurit masa depan harus menyia-nyiakan sebagian waktu pelatihan mereka untuk bekerja, itu berarti prajurit yang kurang siap akan menghadapi lebih banyak kesalahan yang harus diperbaiki. Itu gumam Elliot ketika dia mulai memahami pemikiran Minos tentang masalah ini. Minos kemudian melanjutkan, apa yang harus dilakukan? Menggunakan setiap kristal yang masuk ke organisasi saya untuk membangun pasukan dengan jumlah sebanyak mungkin, tetapi sebagai konsekuensinya, menurunkan kualitas individu, atau membiarkan individu paling terkemuka di pasukan saya mendapatkan keuntungan dan dengan demikian meningkatkan kemungkinan benih-benih baik muncul di kotaku? Ini adalah pilihan yang sulit, tapi karena jumlah yang dipermasalahkan kecil, aku yakin membiarkan para prajurit ini memiliki kristal ini adalah yang terbaik. Artinya, jumlah sebanyak itu tidak akan membuat banyak perbedaan bagiku, tapi bagi para prajurit ini, itu mungkin menjadi kesempatan keluarga mereka untuk kenaikan. Dan orang-orang ini tidak hanya akan mampu meningkatkan kekuatan rata-rata keluarga mereka, namun kemungkinan ini dapat lebih memotivasi tentara lain untuk bertindak demi kebaikan tentara. Sepertinya itu tidak masuk akal. Tetapi membina orang-orang berbakat ke tingkat yang tinggi bisa memakan waktu bertahun-tahun. Dan pada saat ini, tampaknya lebih baik memiliki lebih banyak prajurit dengan tingkat yang biasa-biasa saja, daripada lebih sedikit individu yang terhormat. Kata Elliot sambil memasang ekspresi sungguh-sungguh di wajahnya. Minos kemudian menggelengkan kepalanya sebagai penyangkalan dan berkata, tidak, kamu salah. Bagaimanapun juga, aku menawarkan pelatihan dan kondisi kultivasi yang setara untuk semua prajuritku. Oleh karena itu, jika saya ingin menerima lebih banyak orang, organisasi saya perlu membangun ruang budidaya baru, menambah ukuran markas, Jadi, akan ada beberapa hal yang diperlukan untuk menerima lebih banyak tentara ke dalam organisasi saya. Oleh karena itu, akan lebih bermanfaat bagi kami untuk hanya mencari yang terbaik di antara banyak pesaing yang ada. Sebaliknya, sebagian besar pendudukku adalah petani, orang-orang yang memelihara kota ini. Jika semuanya berubah menjadi tentara, sayang sekali. Lagi pula, dari mana gaji mereka akan didapat jika tidak ada orang lain? Dapat memenuhi peran itu, tapi tindakan ini pada dasarnya akan memusatkan kekuasaan di tangan prajurit terkuatmu. Apakah kamu tidak takut di masa depan, keluarga prajurit ini akan menjadi terlalu kuat dan mengurangi kedaulatanmu? Elliot bersikeras. Dia memahami logika Minos, tapi sulit baginya untuk tidak menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini, yang sangat umum terjadi di rumah bangsawan daerah yang besar. Tidak, maksudku, perbedaannya besar, dan cara organisasiku beroperasi sangat berbeda dengan cara keluarga bangsawan beroperasi. Jadi, tidak buruk bagiku jika mereka mengembangkan keluarga mereka ke tingkat yang tinggi. Dan itu tidak hanya akan terjadi pada satu atau dua keluarga, sesuatu yang dapat menciptakan situasi di mana salah satu pihak percaya bahwa mereka dapat bersaing untuk mendapatkan kekuasaan. Kebalikannya, akan ada ratusan keluarga, sesuatu yang akan membuat hal seperti itu terjadi. Suatu hal yang mustahil. Maka akan ada keseimbangan di sini, bahkan tanpa mempertimbangkan bahwa saya memiliki kecepatan kultivasi yang jauh lebih tinggi daripada prajurit saya. Bagaimanapun, hal seperti itu hanya akan menguntungkanku karena keturunan prajurit ini akan lebih berbakat daripada mereka karena tindakanku ini. Minos mengatakan ini sambil tersenyum. Yang dia maksud adalah evolusi spiritual, di mana para kultivator yang mencapai batas kekuatan yang diperbolehkan oleh bakat mereka dapat menghasilkan keturunan dengan bakat yang lebih besar daripada orang tua mereka. Apa maksudmu? Elliot menanyainya dengan ragu, tidak memahami komentar terakhir Minos. Hehe, ayah mertua, kamu bisa bertanya pada Abi apa yang aku bicarakan. Itu sesuatu yang cukup menarik, sesuatu yang akan membuat puluhan ribu orang dengan talenta hitam muncul di kotaku dalam beberapa dekade. Pokoknya, aku akan meminta izinmu sekarang, ayah mertua. Aku perlu menyiapkan beberapa hal, kata Minos sambil bangkit dari kursi berlengan dan melambaikan tangannya ke arah pintu kantornya. Dia tidak keberatan menjawab pertanyaan ayah mertuanya karena hal seperti itu bukanlah rahasia besar. Namun, di sisi lain, meski keluarga Miller mulai meniru cara bertindaknya,
hal itu tidak akan merugikannya. Jadi, tidak ada alasan baginya untuk tidak menjawab beberapa pertanyaan Elliot. Bangkitnya Dataran Hitam bab 588, saatnya menyelesaikan invasi. Saat ini, hari sudah malam di wilayah Dataran Hitam ketika dua orang sedang berjalan melalui jalan-jalan sibuk di kota tertentu. Keduanya berpakaian tidak kentara, dengan mantel besar dan topi hitam, membuat mereka menjadi pemandangan umum di antara banyak orang yang lalu lalang di trotoar tempat mereka berjalan. Dan saat keduanya berjalan dengan tenang melewati kota ini, mereka dapat melihat jalan yang diterangi oleh deretan spiritual, di mana banyak toko dan tempat usaha masih buka. Terdapat toko-toko pandai besi kelas 1, master arai, dan alkemis, semuanya memiliki peringkat yang sama, di mana penduduk setempat dapat membeli dan memperbaiki barang-barang mereka. Di sisi lain, masakan lokal tidak akan dipermalukan meski dianggap sebagai standar daerah. Artinya, bahkan ada sebuah restoran yang terkenal di kota ini karena memiliki koki kelas 2 tingkat rendah. Dan dengan banyaknya kemungkinan, tak heran jika tempat ini menjadi rumah bagi ratusan ribu orang. Oleh karena itu, meskipun ada beberapa bagian kota yang lebih miskin, yang jalanannya pun diterangi oleh minyak ikan paus, kota ini tetap memiliki kesibukan alami bahkan pada malam hari. Tapi meskipun kenyataan di tempat ini cukup menarik, dua orang yang berjalan melalui jalan-jalan pusat kota ini tidak terlalu peduli dengan hal-hal seperti ini. Tidak, saat keduanya menginjakan kaki di trotoar di sekitar benteng yang cukup besar, mereka berdua menjadi lebih lambat dari sebelumnya, seolah-olah mereka sedang menikmati keindahan setempat. Karena itu, pasangan ini saat ini berpegangan tangan sambil berjalan sangat dekat satu sama lain dan berbisik. Ada susunan pertahanan kelas 2 tingkat rendah di lokasi ini. Sebuah suara lembut mengatakan ini. Kelompok kita telah memindai seluruh kota, dan raja spiritual di lokasi ini tidak ditemukan. Artinya, dia ada di dalam benteng itu. Jadi, kapan kita akan bertindak? Rekannya kemudian melihat ke pinggir jalan, di mana saat ini, beberapa orang di atas berbagai jenis binatang sedang lewat. Dia lalu berkata, mari kita tunggu sampai tengah malam. Saat itu, pergerakan jalanan seharusnya sudah melambat. Oke, pada saat yang sama, dia mengatakan ini, dia berhenti berjalan dan menoleh padanya. Lalu keduanya berpelukan dan berciuman di tengah tempat itu sambil tetap berdiri di trotoar benteng di tengah kota itu. Kami mendapat sinyalnya. Berpencar di sekitar benteng musuh dan tunggu sampai penghalang tempat ini hancur. Seseorang mengatakan ini dengan suara rendah sambil berjalan bersama sekelompok 4 orang. Baiklah ayo, individu lain dalam kelompok itu mengucapkan selamat tinggal saat mereka berangkat ke arah yang berbeda. Secara bersamaan, 20 kelompok lain yang serupa juga mengalami reaksi yang sama. Hanya saja di titik berbeda di lingkungan kota maritim tersebut. Setiap kelompok harus menyebar di area tersebut segera setelah kelompok yang mengawasi Minos dan Abi melakukan hal seperti itu. Karena itu, tidak lama kemudian semua prajurit itu berbaur dengan kerumunan orang di kota itu dan berangkat ke pos masing-masing. Setelah 3 hari sejak pertempuran besar yang terjadi di pinggiran kota kering, Minos dan beberapa lusin tentara datang menuju kota ini untuk menyelesaikan invasi lokal. Awalnya, rencananya akan dilakukan minggu depan, ketika hanya benteng utama tempat ini yang tersisa untuk direbut oleh pasukan Minos. Namun kedatangan pasukan keluarga Silva sempat membuat Stuart muda ketakutan. Oleh karena itu, dia segera meminta pertemuan dengan tentara administratifnya hari itu juga setelah berbicara dengan Elliot agar penyesuaian yang diperlukan terhadap rencana misi ini dapat dilakukan. Pada pertemuan itu, Minos telah memutuskan bahwa kota kering untuk sementara akan berada di bawah pengawasan Dilian selama dia pergi. Pada saat yang sama, kepala pelayan pemuda itu akan dapat menggunakan bantuan anggota keluarga Miller untuk melindungi kota itu jika diperlukan. Sementara itu, Edward berada di kerajaan tata ruang menunggu untuk datang ke kota maritim untuk menggantikan raja spiritual tempat ini. Pria ini telah naik level 2 hari setelah pertarungan terakhirnya, yang membuatnya ideal untuk menggantikan musuh level 52 di tempat ini. Selain itu, Abi dan beberapa jenderal spiritual tentara Dataran Hitam telah menemani Stuart muda dalam misi ini, di mana mereka akan mengambil alih benteng utama kota ini. Pada saat yang sama, prajurit lain yang pernah berada di kota ini sebelumnya akan menghadapi sisa kekuatan keluarga kerajaan di wilayah ini sehingga tidak akan ada lagi musuh yang tersisa di tempat ini pada akhir operasi. Tapi meskipun kelompok Minos ingin berurusan dengan anggota keluarga bangsawan negara bagian yang ada di kota ini akan sangat berisiko. Jadi, beberapa tentara yang datang dari kota kering hanya akan mengawasi orang-orang seperti itu, mencegah mereka melihat sesuatu yang tidak seharusnya mereka lihat. Namun, selama orang-orang tersebut tidak terlibat atau melihat hal-hal yang tidak seharusnya mereka lakukan, kekuatan dari kota kering tidak akan bertindak melawan mereka. Adapun masalah yang mungkin ditimbulkannya, tidak terlalu besar. Lagi pula, orang-orang ini tidak akan mengenal semua pengawal kerajaan di kota ini atau bahkan sering bertemu dengan orang-orang seperti itu.
Sebagian besar anggota keluarga bangsawan negara bagian ini ada di sini untuk berbisnis dengan orang-orang yang datang dan pergi dari kerajaan Brown melalui laut. Oleh karena itu, bawahan keluarga kerajaan yang bertanggung jawab atas tempat ini tidak akan terus-menerus bertemu dengan orang-orang seperti itu. Itu adalah sesuatu yang sudah diketahui oleh administrasi militer Minos karena ratusan pengawal kerajaan dari benteng lain telah diinterogasi. Tetapi bahkan jika Minos dan kelompoknya kurang beruntung dan seseorang ingin menemukan raja spiritual yang bertanggung jawab atas tempat ini, tidak menutup kemungkinan jika orang tersebut menghilang. Hal ini karena tidak aneh jika orang tersebut mengasingkan diri dari waktu ke waktu untuk mengembangkan dan melatih teknik spiritualnya. Oleh karena itu, meskipun kelompok Minos sangat tidak beruntung, mereka masih dapat menyelesaikan masalah ini tanpa berusaha mengambil kendali atas anggota keluarga bangsawan di kota ini. Dan dengan mempertimbangkan semua itu, setiap prajurit dari pasukan Minos di kota ini sudah menjalankan perannya masing-masing. Beberapa berada di bagian tengah kota maritim di mana sebagian besar musuh yang tersisa berada. Namun pihak lain bersiap untuk bertindak melawan penjaga kerajaan di benteng yang tidak terlalu penting di daerah yang lebih jauh di kota berukuran sedang ini. Akhirnya tengah malam pun tiba di kota maritim. Pergerakan di jalan-jalan kota ini sudah sangat melambat, hingga hanya sedikit orang yang datang dan melewati kawasan pusat. Dan pada saat ini, aksi kelompok Minos dimulai, ketika masing-masing prajurit mulai mengubah posisi di sekitar benteng itu, semuanya dengan susunan serupa di tangan mereka. Benda-benda seperti itu tampak seperti kotak logam, seluruhnya berwarna perak, tetapi dengan bukaan yang sama di salah satu sisinya, tempat kristal spiritual dapat ditempatkan. Mengaktifkan, seseorang berkata dengan suara rendah, menyebabkan orang terdekatnya mengulanginya lagi, dan dalam waktu kurang dari 10 detik, semua orang tersebut melakukan hal yang sama. Rangkaian peredam kebisingan segera diaktifkan, membuat area pusat kota maritim itu benar-benar bisu dari lingkungan sekitarnya. Akhirnya, setelah menyadari keheningan di sekelilingnya, sesuatu yang familiar bagi orang-orang di dalam dan di luar area yang terpengaruh oleh susunan jenis itu, Minos mengambil salah satu pedangnya dari cincin spasialnya. Dia kemudian segera bergerak menuju penghalang pertahanan benteng itu. Pedang spasial, langkah eksplosif. Di saat yang sama, dia mengaktifkan teknik gerakannya dan mulai berlari menuju tempat itu. Bahkan sebelum penghalang pertahanan itu pecah berkeping-keping. Ah, ngantuk sekali. Hei, apa itu? Salah satu penjaga benteng mengatakan itu dengan lantang, tepat setelah menguap dan melompat dari tempatnya duduk. Dan tepat pada saat penjaga ini meneriakkan hal itu, penghalang kehijauan di tempat seperti itu meledak, dan seorang pemuda berambut coklat muncul berlari menuju bagian dalam benteng itu. Apa itu? Bangkitnya dataran hitam bab 589, menaklukkan kota maritim. Tiba-tiba, penjaga yang berteriak karena masuknya Minos ke dalam benteng ini merasakan kelemahan yang kuat menjalar ke seluruh tubuhnya, saat energinya menghilang dengan kecepatan yang mengerikan. Apa yang terjadi? Dia bertanya pada dirinya sendiri dengan ketakutan ketika wajahnya semakin pucat, dan tubuhnya menggigil. Ledakan. Akhirnya, suara ledakan penghalang pertahanan mencapai telinga para penjaga, saat Minos menghilang dari pandangan penjaga kerajaan sebelumnya. Dalam waktu kurang dari 5 detik sejak pelindung benteng ini dihancurkan, pemuda itu telah memasuki gedung itu sambil mengaktifkan sebagian tekniknya. Di antara mereka, seni melahap menyerap energi semua orang yang menghalangi jalannya. Dan karena budidaya Minos hanya di bawah budidaya raja spiritual benteng ini, setiap penjaga dalam radius cincin hitam itu kehilangan energi mereka dengan cepat. Sedemikian rupa sehingga beberapa penjaga kerajaan dengan tingkat budidaya tahap 5 menengah, hanya dalam beberapa detik, sudah praktis tidak berdaya untuk bertindak. Di sisi lain, sebelum penjaga kerajaan benteng ini menyadari apa yang terjadi, para prajurit dari tentara dataran hitam yang berada di sekitar sana menyerbu tempat itu tanpa ragu-ragu. Semua prajurit ini sudah berada di atas level 45, dengan yang terkuat, Abi, di level 48, berlari menuju bagian terdalam benteng. Di tempat ini, ada beberapa ratus pembudidaya tahap kelima. Namun, meskipun kelompok yang datang dari kota kering hanya berjumlah 100 orang, mereka jauh lebih kuat dari musuh-musuh ini. Oleh karena itu, Abi tidak peduli untuk melindungi para prajurit dari lawan tersebut, hanya tertarik untuk mengalahkan setiap musuh terkuat di tempat itu dengan lebih cepat. Artinya, kemungkinan terjadinya kesalahan dalam operasi ini lebih terkait dengan kekuatan lain di kota ini yang mengetahui apa yang terjadi di sini, daripada para penjaga kerajaan yang mempersulit invasi. Dan karena setiap detiknya, kemungkinan hal ini ditemukan oleh utusan keluarga bangsawan di tempat ini meningkat, kelompok ini bermaksud untuk mengakhiri semuanya dengan sangat cepat. Untuk itu, Abi tidak mengeluarkan tenaga. Serangan musuh, darurat, bantu sektor utara, bantu sektor selatan. Musuh telah menyerbu benteng utama, waspada. Musuh telah menyerbu benteng utama dari sektor barat.
Beberapa teriakan dari penjaga kerajaan benteng yang diserang bergema di area tengah lokasi itu ketika individu yang lebih kuat di sana mulai merasakan bahwa malam itu akan berbahaya. Pak, brengsek, permintaan bantuan datang dari semua pihak. Apa yang terjadi? Seorang pengawal kerajaan level 49 bertanya sambil berdiri dari kursinya dan meninju meja di depannya. Tuan, penghalang pertahanan telah dihancurkan. Dan lusinan musuh menyerang kita. Seorang penjaga yang mengenakan barisan pemantau mengatakan ini dengan nada ketakutan ketika dia melihat tentara Minos mengalahkan penjaga demi penjaga. Sialan, dasar orang gila, siapa yang berani menyerang benteng kita? Pria yang sama sebelumnya berkata dengan marah. Namun, pada detik berikutnya, dia mengesampingkan kegelisahannya dan mulai memberi perintah. Kirimkan sinyal peringatan ke benteng lain untuk mengirim bala bantuan ke sini. Ya, Kolonel Poe. Salah satu orang di lokasi itu berkata dengan lantang, sebelum berlari dari sana dan menuju ke tempat di mana dia bisa mengaktifkan susunan yang diperlukan untuk melakukannya. Sementara itu Kolonel Poe melanjutkan pidatonya. Cepat, salah satu dari kalian pergi ke ruang budidaya Jenderal Doran dan minta dia mengambil tindakan. Ledakan, jeritan kesakitan bergema ketika akhirnya suara ledakan sampai di sana. Dan sebuah pintu baja terlepas dari dinding dan terbang menuju salah satu orang di tempat itu. Kakiku, apa yang terjadi? Penjaga kerajaan level 49 berteriak panik saat melihat kejadian tak terduga. Dan ketika beberapa prajurit di bagian benteng ini berlari dari sana untuk mencari bantuan dari orang yang bertanggung jawab atas tempat ini. Seorang wanita muda berambut biru masuk melalui lorong tanpa pintu itu. Melihat hal ini, beberapa dari orang-orang gemetar ketakutan, takut ini akan menjadi akhir hidup mereka. Sedangkan Kolonel Poe, dia hampir tidak punya waktu untuk memikirkannya ketika tiba-tiba dia merasakan sakit yang menusuk di lehernya dan pingsan di tempat. Saya mati, wanita terkutuk itu mengalahkan Kolonel Poe hanya dengan satu pukulan. Salah satu orang di tempat itu memikirkannya. Ketika dia merasakan bagian tertentu dari tubuhnya menutup hingga tidak ada jarum pun yang bisa melewatinya. Dia sempat melihat sosok Abi dengan cepat menghilang dari tempat yang dimasukinya tadi. Kemudian dia sudah berada di belakang Kolonel Poe, ketika lelaki itu jatuh ke tanah dalam keadaan tak sadarkan diri. Itu telah membuat penjaga itu sangat ketakutan. Namun perasaan takut dan tidak berdaya ini tidak berlangsung lama ketika pacar muda Minos mengulangi tindakannya sebelumnya pada semua orang di sana. Abi sudah berada di level 48 dan memiliki teknik tingkat perak. Sebaliknya, lawannya hanyalah bawahan keluarga kerajaan di negara bagian ini, orang-orang yang mungkin memiliki satu atau dua teknik tingkat hitam. Jadi, kecuali lawannya setidaknya berada di level 51, dia tidak akan mendapat tantangan di tempat ini. Akibatnya, dia bisa mengalahkan mereka dengan sangat cepat. Saat Abi melanjutkan tindakannya melawan beberapa pengawal kerajaan terkuat di tempat ini, tentara Minos dengan cepat memajukan posisi mereka. Mereka sedikit lebih lambat dari Minos dan Abi. Tetap saja, para prajurit telah memanfaatkan peluang yang diciptakan oleh keduanya dan dengan cepat mengalahkan lawan terlemah dari benteng ini. Di saat yang sama, banyak pengawal kerajaan di benteng ini yang kehilangan banyak energinya karena teknik Minos atau bahkan menderita beberapa pukulan Abi. Dan karena itu, ada beberapa lusin lawan di pangkalan ini yang bahkan prajurit terlemah dari kelompok penyerang ini dapat dikalahkan hanya dengan satu pukulan. Dengan ini, kelompok tentara dengan cepat mengalahkan lebih dari 100 lawan sebelum musuh sempat berkumpul dan menimbulkan masalah yang lebih signifikan. Ledakan, kekuatan, bajingan. Kalian semua akan mati dengan kejam di tangan rekan-rekan kita. Salah satu penjaga benteng berteriak dengan marah ketika dia bertarung bersama 10 rekannya melawan beberapa tentara yang datang dari kota kering. Namun, meskipun beberapa penjaga mencoba memprovokasi tentara Minos, tidak satu pun dari orang-orang ini yang memperhatikan lawannya. Sebaliknya, mereka hanya terus berjuang dengan segala yang mereka miliki agar invasi ini bisa berakhir secepatnya. Kekuatan, pukulan lain datang ke arah pria yang berteriak marah tadi, menyebabkan dia mundur beberapa langkah dan kemudian memuntahkan seteguk darah. Di mana bala bantuan kita? Mengapa mereka belum tiba? Orang ini bertanya pada dirinya sendiri dalam benaknya, karena dia merasa ada sesuatu yang aneh di sini. Lagi pula, sudah hampir 5 menit sejak awal serangan ini, dan bala bantuan seharusnya sudah tiba. Namun, tidak ada sedikit pun tanda bantuan datang untuk menyelamatkan mereka. Kebalikannya, seiring berlalunya waktu, semakin banyak pengawal kerajaan yang jatuh, dan keheningan di benteng ini semakin meningkat. Kekuatan. Sementara itu, saat terjadi beberapa perkelahian di sekitar benteng, salah satu pengawal yang diperintahkan Kolonel Poe sebelumnya tiba di depan ruang budidaya Jenderal Doran. Di tempat itu terdapat sebuah koridor besar menuju ke sebuah ruangan di bagian terdalam bangunan ini, di mana terdapat ruang budidaya para pembudidaya tahap ke-6. Saat dia berlari melewati area itu dan melihat pintu ruang budidaya Doran terbuka, penjaga itu tersenyum, lega karena tidak mengganggu sesi latihan Jenderal Doran.
Sepertinya Jenderal sudah mengetahui apa yang terjadi dan akan mengambil tindakan. Pikirnya, sesaat sebelum dia berjalan melewati pintu tempat itu dan melihat sesuatu yang tidak terduga akhirnya. Tapi kamu terlalu lama ya? Jika kamu tiba 1 menit lebih awal, kamu akan melihat orang ini kencing di celana. Bangkitnya Dataran Hitam bab 590, dominasi total atas Dataran Hitam. Jenderal Doran, saat memasuki ruang budidaya itu, penjaga kerajaan sebelumnya membuka mulutnya karena terkejut saat dia merasakan setiap rambut di tubuhnya menggigil. Saat ini, dia sedang berdiri tepat di pintu masuk tempat itu, di depan Jenderal Doran. Namun, bertentangan dengan apa yang diharapkan penjaga ini, dia tidak menemukan bawahan keluarga Brown yang kuat ini bersiap untuk keluar dan mempertahankan benteng ini. Tidak, sayangnya, penjaga ini telah melihat raja spiritual ini berlutut di tanah, tidak sadarkan diri dan dengan banyak luka di sekujur tubuhnya. Wajah Doran bengkak parah, beberapa luka memar di dekat mata dan hidung, tetesan darah menetes dari telinga dan hidungnya, sementara setetes darah mengalir dari mulutnya. Pada saat yang sama, banyak luka terlihat di lengan dan kaki raja spiritual level 52 ini, yang saat ini sedang berlutut di atas genangan air kencing. Itu benar, orang seperti itu telah dipukuli sedemikian rupa sehingga dia sampai membuat dirinya sendiri kesal karena takut akan nyawanya sendiri. Itu semua terjadi dengan sangat cepat. Dan bahkan sebelum pria ini meninggalkan ruang budidaya ini, Minos telah menemukannya. Alhasil, pertarungan kedua kubu tidak berlangsung lama. Segera Stuart muda berhasil mengalahkan lawannya, menindas Doran hingga pria ini mencapai kondisi saat ini. Bagaimanapun, ketika penjaga sebelumnya melihat Doran, dia bisa melihat sosok seorang pemuda berambut coklat di sana, mengenakan mantel hitam besar dan memegang pedang berbilah emas di tangan kanannya. Siapa orang ini? Mengapa Jenderal Doran seperti itu? Penjaga kerajaan bertanya-tanya dengan kagum ketika dia merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Meneguk, itu. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika tiba-tiba pandangannya meredup, dan dia perlahan jatuh ke tanah, hidungnya terbentur keras pada bagian genangan air seni. Setelah itu, Abi muncul di belakang pengawal kerajaan itu, dengan wajahnya yang agak berkeringat, seolah dia baru saja berlari kencang. Namun terlepas dari sedikit kelelahan yang dia alami karena penggunaan teknik spiritualnya secara terus-menerus, dia secara fisik baik-baik saja, tanpa cedera apapun. Kamu secepat itu? Dia bertanya dengan nada manis sambil menatap Minos dan tersenyum padanya. Setelah menghabisi lawan terkuat di benteng ini, mereka yang berada di antara level 48 dan 49, wanita muda ini menuju ke tempat di mana raja spiritual seharusnya berada. Hal seperti itu tidaklah sulit untuk dilakukan. Lagi pula, tidak ada penghalang lain yang dihasilkan oleh susunan pertahanan di dalam benteng ini. Oleh karena itu, siapapun yang memiliki kemampuan untuk merasakan fluktuasi spiritual dapat menemukan di mana raja spiritual ini berada. Artinya, dia yang terkuat di sini, dan seperti paku yang mencuat, mudah untuk menemukannya. Oleh karena itu, wanita muda ini tidak membutuhkan waktu lebih lama dari pengawal kerajaan sebelumnya. Minos lalu tersenyum dan berkata, "Yah, tempat ini tidak siap menghadapi ancaman seperti itu, jadi tidak sulit bagiku." Hal seperti itu memang benar. Lagi pula, hanya kekuatan bangsawan regional atau organisasi besar yang mampu menyerang markas seperti ini. Namun, tak satu pun dari kekuatan ini yang mau membeli pertarungan dengan keluarga kerajaan dengan melakukan hal seperti itu. Oleh karena itu, tidak diharapkan bahwa orang-orang yang terkait dengan kekuatan regional akan menyerang basis seperti ini. Jadi, dalam hal ini, tidak masuk akal untuk berinvestasi besar-besaran di pos seperti ini dengan membangun pertahanan yang lebih kuat dan mengalokasikan pembudidaya dengan level yang lebih tinggi. Akibatnya, tempat ini tidak siap menghadapi kekuatan serupa dengan yang dimiliki kelompok Minos. Tapi tentu saja tempat ini masih ada kegunaannya. Hal ini menjauhkan kelompok bajak laut dan bandit dari satu-satunya kota pelabuhan kerajaan Brown, tempat banyak sumber daya datang, dan bisnis dapat dilakukan. Bagaimanapun, jabatan pengawal kerajaan ini tidak siap menghadapi orang-orang perkasa. Orang-orang fanatik berdarah panas yang mampu melakukan hal gila dengan menyerbu properti salah satu organisasi paling terkemuka di wilayah tersebut. Oleh karena itu, tempat ini telah jatuh dengan cepat sebelum Minos. Stuart muda kemudian mengambil 2 orang yang tidak sadarkan diri di ruangan itu dan mulai menggendong mereka keluar sambil berbicara dengan Abi. Baiklah, mari kita lihat hasil invasi ini. Setelah itu, Anda bisa membantu prajurit lain dalam menginterogasi orang-orang kuat ini. Dia setuju dengannya, sudah mengikutinya keluar dari area tempat mereka berada. Dengan ini, Dataran Hitam sepenuhnya berada di bawah kendaliku, Minos bergumam ketika dia merasakan beban di bawah bahunya berkurang. Sungguh mengerikan memiliki kota berpenduduk 300.000 orang di bawah kendali musuh yang, paling lama, 3 hari perjalanan dengan monster tahap ketiga ke kota kering. Tempat seperti itu dapat digunakan untuk memberikan tekanan pada bisnis pemuda tersebut, yang berpotensi menghambat akuisisi kristal kota kering melalui Pulau Batu.
Di sisi lain, kota seperti ini memungkinkan tindakan yang lebih cepat, pasokan sumber daya perang yang lebih stabil, dan tempat yang ideal untuk beristirahat. Dan semua ini akan berdampak buruk bagi Stuart muda. Lagi pula, akan lebih baik baginya jika musuh mengalami kesulitan, meski dalam situasi yang bukan yang terpenting. Misalnya, sebuah kamp di tengah kawasan mati dataran hitam bisa mempunyai banyak risiko. Serangan monster tidak hanya bisa terjadi secara tiba-tiba, tetapi kelompok bandit yang lebih kuat atau bahkan musuh pun berani melakukan serangan. Selain itu, banyak variabel menjadikan basis tetap ideal untuk kekuatan apapun. Terlepas dari semua itu, dengan menaklukkan kota maritim, Minos telah melepaskan diri dari potensi masalah dalam waktu dekat dan bahkan mendapatkan sebuah kartu rahasia. Tapi, selain bisa menggunakan lokasi ini untuk memasang jebakan bagi keluarga kerajaan, Minos akhirnya bisa menikmati populasi puluhan ribu orang yang bisa dengan mudah tertarik ke kota kering. Kota maritim memiliki sekitar 300.000 penduduk. Namun sebagian besar warganya adalah orang-orang biasa, individu dengan talenta kulit putih yang tidak diharapkan untuk memegang posisi penting secara lokal. Dan kelompok orang inilah yang ingin dibawa oleh penguasa muda dataran hitam ini ke kotanya. Orang-orang ini akan meningkatkan kemampuan finansial kota kering dengan meningkatkan luas perkebunan di tempat itu. Dan hal ini akan menghasilkan siklus positif yang membuat pemerintahan kota muda Stuart mampu meningkatkan pasokan layanan dan jumlah tentara. Sedangkan untuk penduduk kota lainnya, Minos tidak terlalu tertarik untuk menarik mereka ke sisinya dalam jangka pendek. Bagaimanapun, betapapun berharganya mereka bagi kota kering, mereka tetap harus memenuhi peran penting di tempat ini. Artinya, peran menjaga tempat ini tetap berjalan agar tidak ada yang curiga dengan tindakan tentara dataran hitam saat ini dan di masa depan. Bagaimanapun, ini adalah hal yang luar biasa untuk wilayah Minos. Dan dia membicarakannya dengan pacarnya saat keduanya berjalan menuju halaman tengah benteng ini. Ketika mereka tiba di sana, beberapa prajurit kuat dari kelompok yang datang dari kota kering sudah menunggu Minos dan Abi, sementara beberapa musuh yang lebih kuat tidak sadarkan diri. Setelah melihat keduanya telah tiba di sana, tak lama kemudian salah satu dari sersan level 46 dalam kelompok itu mendekati keduanya dan mulai melapor. Tuan muda, kami telah menyelesaikan invasi ke benteng utama kota ini. Kami masih belum memiliki informasi tentang bagaimana operasi lain di luar sini berlangsung. Namun, di tempat ini, kami tidak memiliki korban jiwa. Oh, itu bagus. Selain itu, kami sudah mengumpulkan semua barang dari orang-orang ini dan mengumpulkan musuh terkuat di tempat ini untuk diinterogasi oleh Nona Abi. Sedangkan yang lainnya, mereka sudah dibawa ke gerbong yang akan mengangkut mereka ke penjara kota kering.